Pemirsa, sosok perempuan parlemen yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini terkenal sebagai perempuan termuda dan juga cerdas juga profesional. Ini sudah menjabat menjadi Ketua DPRD di Provinsi Maluku Utara di tahun 2014 loh. Dan melanjutkan amanah ini menjadi anggota DPR RI di tahun 2019. Siapakah sosok yang cerdas, profesional dan juga tangguh yang saya maksud ini? Pemirsa, ini saya sudah janjian, udah bisa dijemput katanya di ruangan komisi. Yuk ikutin saya. Wanita kelahiran 8 Agustus 1987 ini dikenal dengan sosok pemimpin yang cerdas, pekerja keras, tenang, ramah, dan jenius dalam taktik dan strategi pemenangan politik dalam pemilihan legislatif dan pilkada saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya beliau secara demokratis menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada pemilihan legislatif 2014. Serta sekaligus menjadi Ketua DPRD perempuan pertama dan termuda di Provinsi Maluku Utara. Tidak hanya sukses menjadi anggota DPRD kala itu, kini beliau juga sukses menjadi anggota DPR fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi 4. Lalu, seperti apa cerita perjalanan hidup kesuksesannya? Sehat Ibu. Ya, baru selesai meeting nih sama anggota. Iya, kita mungkin bisa ke sana buat berbincang-bincang ya Bu ya. Kita cari suasana yang berbeda lah dibandingin tadi kita di ruang meeting ya. Iya. Tadi bahas apa aja Bu? Kita masih rapat sama KKP, terus juga KLHK, bahas tentang LKAL tahun 2024. Bu, aku tuh sebenarnya pengen nanya, nama Ibu artinya apa ya? Soalnya kan ini unik ya, jarang banget ada orang namanya Alinmus gitu. Jadi sebenarnya nama aku tuh sama kakak aku. Jadi ada nama kakak aku tuh cowok Aliong Mus. Sebenarnya aku tuh ALYEN gitu kan, pakai yen. Kata keluarga aku seperti itu. Tapi karena mau gurunya yang buat akte ya, merasa bahwa ini bedanya cuman ini O sama E gitu kan sama kakak aku, jadi mereka bikinnya sama ya sudahlah. Tentunya setiap nama itu yang diberikan orang tua pasti ada satu doa, satu harapan, satu keinginan. Jadi menurut saya nama ini spesial, unik. Kalau aku ke luar negeri, khususnya ke mana, ke Amerika, dia always, kenapa parents kamu nggak kasih nama kamu ini? Aku ketawa aja, nggak tahu. Aku orang Indonesia dan nggak pernah juga saya tanya. Tapi intinya adalah mereka juga memberikan nama itu berarti ada doa untuk saya. Benar. Kalau Mus itu family name. Iya. Family-nya. Memang ini sesuatu yang unik juga kalau misalnya melihat. Nah, kalau tadi udah bahas nama, mungkin kehidupan masa kecil Bu Alin mungkin boleh ceritain gimana, karena memang itu sebenarnya kan bisa mempengaruhi kalau kita gedenya mau jadi apa. Apalagi kan Ibu pernah menjadi Ketua DPRD di Maluku Utara di tahun 2014. Ya. Jadi tahun 2014 saya terpilih jadi anggota DPR dan dipercayakan oleh partai menjadi Ketua DPR pada saat itu. Dan menurut saya itu challenge banget untuk saya karena pasti ya di usia itu. Terus saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang menurut saya ini baru, karena sebelumnya saya kerja bukan di politik kan, cuma karena background keluarga dan kebetulan masuk lagi terpilih gitu kan. Jadi saya merasa bahwa ini salah satu challenge. Terus kedua, dengan berbagai macam karakter orang di daerah kan. Tadinya pikirnya kalau dalam politik itu kalau enggak ya harus enggak, kalau ya harus ya. Tapi kita ternyata dalam menuju ke yang tidaknya itu mengatakan tidak tuh banyak argumentasi, banyak yang harus dilewati, sehingga menurut saya itu challenge banget. Untuk masa kecil sebenarnya saya sih cita-citanya jadi dokter ya. Oh ya, dokter ke politikus lumayan sangat menyimpang gitu, tapi
adalah cerita karena satu dengan hal saya akhirnya gak bisa masuk di Universitas Kedokteran dan melanjutkan studi di Jakarta, dan mungkin dengan cerita-cerita itu membuat saya merasa bahwa dimanapun saya berada, apapun yang kamu inginkan tidak tercapai berarti Allah merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi dan untuk kamu yang kedepannya bisa diterima dalam diri gitu. Kalau orang tua apa ada background politik apa gimana nih? Karena biasanya kan kalau anak sering ikut orang tuanya misalnya perkumpulan apa, dia sering dengar apa. Iya. Jadi mindsetnya juga lama-lama kan terbentuk ya. Iya, kalau orang tua saya sih bukan tokoh politik tapi ditokohkan oleh masyarakat. Lebih kayak ketua adat. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi karena kita di daerah Maluku Utara itu kesultanan, jadi memang tokoh-tokoh itu selalu diprioritaskan, selalu diutamakan, ya gitu. Lebih dihormati. Lebih dihormati. Jadi mungkin karena daerahnya daerah adat. Nah, kalau kita lihat tadi Ibu sempat kuliah juga ke Jakarta. Iya. Tapi kan memang di usia 27 tahun sudah jadi ketua DPRD di Maluku Utara. 27 tahun tuh masa-masa muda itu kayak main kemana, nongkrong sama teman atau sibuk untuk yang lain. Sementara Ibu udah fokus ngurusin DPRD. Gimana nih Bu, untuk pertama bukan hanya bagi waktu ya, tapi juga untuk mengukuhkan diri kita, wah saya ini mengabdi untuk masyarakat di DPRD Maluku Utara. Pengalamannya Bu. Jadi kalau untuk saya sih dipercayakan menjadi ketua DPR di sana, ya pertama tadi aku udah sampaikan challenge, tapi yang kedua kita bagaimana tahu menempatkan diri kita. Nah, kan di saat itu kita dipilih sebagai ketua DPR dalam usia yang 27 tahun, memimpin anggota DPR yang usianya lebih tua daripada kita dan dengan tipikal dan karakter masing-masing. Tentunya saya nggak tahu kenapa selalu merasakan bahwa pembawaan diri saya kepada orang yang lebih tua itu saya harus tahu diri, saya lebih muda, saya harus mengutamakan sopan santun, benar. Terus saya harus meminta maaf apabila saya mau mengatakan sesuatu, mohon maaf ya Pak, saya pikir kita harus begini-begini gitu. Dan saya selalu mengutamakan bahwa menurut pendapat Bapak, Ibu sekalian bagaimana. Setelah itu baru saya mengambil kesimpulan. Menarik sekali karena itu awal mula buat kayak membawa Ibu buat masuk ke Senayan nih di pusat di Komisi 4. Nah, mungkin kita bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi, Bu. Ya pemirsa, tentunya pembahasan menarik ini masih akan kita lanjut. Jangan kemana-mana, after the break tetap di Perempuan Parlemen. Nah, tadi kita udah bahas banyak juga, Bu. Mungkin sekarang saya penasaran sih sebenarnya sama Ibu di Komisi 4 gimana. Karena kalau bisa, saya udah stalking duluan nih di media sosial Ibu di Instagram. Itu saya lihat Ibu di Komisi 4 fokus pada nelayan, gimana kesejahteraan mereka. Boleh cerita nggak sih Bu, sebenarnya anggota DPR, apalagi kalau misalnya kita ke dapil-dapil, itu apa aja dan kenapa Ibu bisa fokusnya melihat kepada kaum nelayan? Ya, karena aku kan memang daerah kepulauan, rata-rata basic dan background masyarakat di sana ya nelayan dan juga perkebunan pertanian. Jadi saya kan dipilih sama masyarakat di sana ya mengaspirasikan apa yang mereka keluhkan ke saya, khususnya nelayan. Kenapa saya pilih Komisi 4 juga karena KKP dan juga background dari provinsi saya adalah nelayan, jadi saya pilih di situ. Jadi kalau untuk mau ke dapil-dapil menyampaikan aspirasinya, tentunya nelayan, terus juga pastinya perkebunan karena di sana juga kebun, ya pastinya itu yang harus saya utamakan. Kalau saya lihat juga di Instagram, di kabupaten mana Bu yang ada UMKM coklat? Di Kabupaten Kepulauan Sula. Kepulauan Sula di Maluku Utara. Nah, ini saya juga Ibu gencar nih untuk memfokuskan sama UMKM. Kalau menurut Ibu sebenarnya UMKM itu emang punya peluang nggak sih? Pasti. Internasional? Pasti kan. Yang kenapa saya
datang bawa coklat di Komisi 4. Setiap kali saya ada rapat dengan kementerian saya pasti kasih. Karena salah satu promosi UMKM juga kan, maksudnya kita membanggakan hasil produk dari daerah kita dan bisa go internasional insya Allah. Tapi sekarang pun saya berusaha untuk masukin ke grup-grup industri dan produksi coklat untuk bisa kerjasama kalau bisa ya. Jadi coklatnya namanya Sulamina dari Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Sulamina. Ya. Dan sudah dipromosi juga oleh Kementerian Pariwisata. Wow. Hasil coklatnya dan sudah dibawa juga ke Australia. Kemarin juga udah dibawa ke Spanyol. Dan saya bangga aja hasil dari daerah kita sudah bisa dicicipi di negara-negara lain ya. Tapi saya belum pernah Bu, nanti boleh kali ya boleh saya bawain coklat Sulamina ya. Ya nggak kalah-kalah sama coklat-coklat yang ada udah beredar di masyarakat. Tapi harusnya Indonesia produksi coklat emang bagus sih Bu ya. Iya. Kalau misalnya Ibu lihat di dapil di Maluku Utara, apa sih Bu potensi lain? Tadi udah nelayan, terus potensi lainnya coklat, kelapa, kita dijajah sama Belanda juga karena rempah-rempahnya, terus juga pala, cengkeh. Itu potensi banget, cuman karena saya di Komisi 4 melihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap penganggaran untuk membantu komoditi-komoditi andalan setiap provinsi itu masih kurang. Bu, kalau misalnya ngomong soal perempuan, dan Ibu juga ditempatkan di Komisi 4, kita kan ada 30% keterwakilan perempuan di DPR. Nah, menurut Ibu tuh sebenarnya seberapa penting sih angka 30%? Apakah memang ini sudah relevan dan bagaimana perempuan di DPR ini sebenarnya sudah mumpuni nggak, dan sesuai nggak dengan kebutuhan yang ada? Menurut saya 30% representasi perempuan di partai politik dan juga di DPR ini sangat penting, dan rata-rata juga di DPR Republik Indonesia ini para perempuan-perempuan yang mewakili partai-partainya sangat aktif, sangat berusaha untuk memberikan dedikasinya terhadap masyarakat yang diwakilinya. Jadi menurut saya sih why not, kenapa tidak, 30% itu menurut saya sudah sangat baik, Tapi kenapa ya Bu harus dipatok di angka 30%, kenapa nggak boleh lebih gitu? Kalau emang perempuan yang mumpuni kan jadi gimana? Gini, standarisasi partai memang 30%, lebih dari 30% untuk keterwakilan perempuan dalam satu pencalekan di partai nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi misalkan saya Partai Golkar nih, calegnya misalnya 11 orang, yang diharuskan untuk 30% 4 orang. Kalau seandainya ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang masih bisa dicalekkan, nggak masalah. Dan nggak ada masalah, batasan itu untuk keterwakilan perempuan aja. Tapi kalau lebih dari itu, tidak ada masalah sih. Kalau Ibu rapat-rapat nih di komisi, terus lihat total di Komisi 4 ada berapa perempuan Bu? Perempuannya banyak juga, dari 54 mungkin 15 perempuan apa ya? Wow, lumayan. Itu gimana perannya di dalam? Apakah perempuan ini berhasil buat membuat menurut saya sangat luar biasa gebrakannya. Oh ya? Dan ternyata di Komisi 4 itu yang paling ditakuti saat raker itu adalah wanita-wanitanya saat berbicara. Karena apa sih? Karena setiap kali berbicara pasti kena, masuk akal, mengaspirasikan apa yang menjadi temuan di lapangan, di dapil. Dan menurut saya para menteri-menteri itu kalau perempuan-perempuan sudah berbicara di Komisi 4, wah ini kayaknya deg-degan, apalagi temuan di lapangan. Termasuk Bu Alin berarti? Kayaknya itu bisa dicek deh. Kemarin kita menanyakan di Kementerian Pertanian, berapa sih kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan? Alhamdulillah masih kira-kira. Bukan begitu pimpinan? Korelasi data di antara dua kementerian ini harus benar-benar adanya Bu, biar menjadi satu ketegasan pengeluaran izin baik di perkebunan, pertambangan ataupun pelepasan kawasan hutan yang lain-lain. Provinsi Maluku Utara, dan alhamdulillah sebelum beroperasi perusahaan itu sudah banjir dan masuk lagi ke daerah-daerah permukiman rakyat. Tolong ini dievaluasi Bu Menteri ya. Pak Sekjen saya juga udah sampaikan berulang kali. Masyarakat sudah menolak, tapi itu tetap terus berjalan. Sampai kapan ini harus terjadi? Ini harus benar-benar kita teliti Pak. Ini harus kita teliti Bu.
Surat saya berulang kali saya sampaikan, masyarakat menolak. Alhamdulillah masyarakat lari karena perusahaan meminta polisi untuk kalau ada gerakan masyarakat harus ditembak di tempat. Dan saya akan melapor ini juga. Jangan seperti ini, Bu. Jangan seperti ini. Pak Sekjen juga tempat saya berkomunikasi. Tolong ya, Anda sebagai orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Bu Menteri, tolong sampaikan bahwa izin yang dikeluarkan itu harus ada evaluasi. Walaupun sudah masuk dari apa yang kita lakukan ya, Gubernur melakukan rekomendasi di Kementerian KLHK. Penting ini buat kita juga nonton nih gimana Komisi 4 rapat dengan kita lihat gimana perempuannya juga ya. Contohnya Bu, yang Ibu pernah, wah ini perempuannya sangat menggaungkan, harus nih kekeh, apa tuh Bu di Komisi 4? Oh, jadi pertama kalau di Komisi 4 karena kita kan membidangi pertanian, membidangi KLHK, terus KKP, terus Badan Pangan Nasional, di situ ada Bulog dan sebagainya. Tentunya karena ini mengena langsung hajat hidup orang banyak. Wow, iya, krusial sekali. Jadi juga. Indonesia bisa makan dan minum itu ada di Komisi 4. Benar juga ya Bu ya. Jadi benar-benar harus para wanita itu paling teliti sekali. Kalau harga beras naik, migor naik, terus yang lain-lainnya naik, kita udah yang paling, kenapa naik, kenapa mahal, kenapa susah, kenapa ini bisa, gitu-gitulah. Berarti harusnya ibu-ibu mengawal gimana peran Bu Alin sama teman-teman perempuan yang lainnya di Komisi 4 ya. Nah Bu, kalau kita misalnya tadi udah nih gimana perempuan di Komisi 4 dan juga perannya di parpol, keterwakilannya. Kalau Ibu ngelihat sekarang perempuan yang ada, apalagi generasi yang sekarang itu, gimana sih pandangan Ibu? Mungkin untuk anak-anak yang usianya masih di bawah under 30 gitu. Kalau aku lihat sih sekarang perempuan-perempuan di Indonesia khususnya ya, ini independennya udah mulai tinggi. Wow. Mandirinya sudah mulai tinggi. Kemandirian yang merupakan tidak mau bergantung pada siapapun, dengan bersusah payah bekerja dan bisa menghasilkan duit sendiri. Iya, benar. Jadi menurut saya ini salah satu bentuk perubahan yang positif. Ya, memang kita sebagai umat manusia juga sering bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menggantungkan diri kita kepada orang lain, tapi pada diri sendiri. Benar. Saya juga udah ngerasain banget gimana perempuan di sekitar saya juga, wah udah independent woman banget ya Bu ya. Udah bergantung, udah bisa nyari nafkah sendiri. Pemikirannya juga udah terbuka dan memang juga peran keluarga laki-laki sekitar kita juga udah mendukung ya untuk perempuan bisa aktif ya Bu. Nah ini terkait dengan peran keluarga gimana nih. Tapi kita mau bahas sebentar lagi nih. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Perempuan Parlemen. Kita mungkin bisa lanjut berbincang di sana ya Bu ya. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Perempuan Parlemen tentunya. Ini satu segmen yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya Bu. Kita udah bahas gimana kehidupan pribadi di Bu Alin. Kita bahas gimana perannya di Komisi 4. Wow, tadi seru sekali kita bahas. Nah ini kalau mungkin saya bisa nanya dikit nih. Kita kan tahu kalau perempuan perannya di keluarga, apalagi kita udah menjadi seorang ibu, itu pasti gede banget ya. Pasti. Nah gimana sih Bu dukungan keluarga nih? Apalagi kan banyak di Komisi 4 Ibu juga aktif. Juga Ibu aktif juga di kegiatan yang lain di Partai Golkar juga. Gimana nih Bu? Boleh tolong cerita dikit? Kalau bicara soal dukungan keluarga pastinya sangat dibutuhkan, apalagi kita seorang wanita terjun di dunia politik. Trusting dari family itu is the important things ya. Jadi kalau udah ada kepercayaan dari keluarga, kita pun juga enak dalam menjalankan tugas, dalam melakukan aktivitas, terus juga tidak lupa dengan koridor kita sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga setiap kali activity jangan lupa untuk ngecek anak kita udah di rumah belum, udah pulang sekolah belum. Pokoknya itu saya masih tetap untuk ngecek. Iya, jadi family untuk saya priority, tapi ada juga yang harus kita prioritaskan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat dan juga saya kebetulan kan udah tahu ya Mbak, ketua DPD 1 Partai Golkar juga. Jadi adalah yang priority yang menurut saya keluarga number one, tapi ada hal-hal prinsip yang kita
harus mengutamakan pekerjaan kita juga. Itu saya selalu kepikiran sebenarnya Bu ya, perempuan kalau aktif di dunia politik ataupun Iya. dimanapun di bisnisnya, Iya. itu di keluarganya gimana? Nah, Ibu pernah dapat pesan nggak mungkin dari suami ataupun dari orang tua? Nah, keluarga. iya. Ya pastinya satu, jaga nama baik keluarga. Kedua, tahu batasan-batasan sebagai seorang ibu, seorang anak di orang tua ya, dan juga sebagai seorang istri. Jadi kita harus ada batasan-batasan lah, intinya seperti itu, dan menjaga nama baik keluarga dan melakukan tugas yang baik dan benar, jangan sampai salah jalan lah, intinya seperti itu. Tapi kalau Ibu melihat sendiri, Ibu kan udah punya 2 orang anak nih ya, Bu ya. Kedepannya kalau misalnya ada yang akan terjun ke dunia politik juga, Iya. gimana nih pendapat Ibu, dan mungkin masukannya apalagi? Kita kan tahu sekarang itu anak zaman sekarang, Gen Z juga, itu bahkan lebih aktif ya kita lihatnya. Kalau untuk saya sih, kalau seandainya mereka mengikuti jejak saya, why not gitu. Tapi saya tidak mengatur mereka harus follow apa yang aku lakukan atau apa yang ibu lakukan. Mereka bisa memilih apa yang menjadi masa depan mereka. Tapi kalau ada satu yang mau ngikut saya, ya senang-senang aja sih. Karena kan kita udah bekerja di dunia politik, dan tentunya kalau politik itu generasi. Ya kan, generasi. Misalkan saya, keluarga saya pun juga sebelum-sebelumnya di politik. Interesting itu dapat dari apa yang mereka lihat. Saya melihat orang tua saya, dan anak saya juga pasti ngelihat apa yang saya lakukan. Nah, jadi kalau mereka ada rasa untuk terjun dunia politik, kan nggak ada salahnya juga. Nah Bu, kalau misalnya ngasih pesan, kayak contohnya buat saya nih, atau buat perempuan-perempuan lain di luar sana, apa nih pesannya Bu? Khususnya untuk perempuan di Indonesia. Untuk bidang politik atau apa aja? Apa aja? Oke. Jadi sebagai wanita jangan pernah meng-underestimate diri kalian sendiri. Kalian bisa, kalian pasti melakukan hal yang lebih baik daripada yang lain-lain ya. Intinya kalau saya sih merasa bahwa wanita kepeduliannya lebih tinggi. Dan wanita itu lebih trust feelingnya dalam melakukan segala hal. Jadi ini bukan berarti menghina bapak-bapak atau para lelaki ya. Tapi menurut saya apapun itu kerjaan baik di rumah maupun di luar, selagi kita memiliki kekuatan dan semangat, pasti kita bisa lakukan. Apapun itu, jangan pernah untuk menyerah melakukan sesuatu yang benar-benar ditujukan untuk kamu. Jangan pernah meng-underestimate diri sendiri. Wah, ini pesannya juga bisa saya tarik ke diri saya sendiri, karena memang melihat berkaca dari Bu Alin, usia 27 tahun sudah terjun ke dunia politik. Kurang lebih mirip lah Bu sama saya sekarang nih. Kira-kira ini bisa jadi pelajaran juga buat masyarakat. Nah, tadi itu secara umum, kalau terkait dengan politik untuk perempuan Indonesia. Untuk perempuan Indonesia, politik pastinya kita sebagai wanita memiliki, biasanya kita kalau terjun dunia politik, perempuan harus membatasi diri. Ini contohnya Contohnya, gimana, Bu? konotasinya gini, tidak semua hal kita harus bisa lakukan, tapi semua hal kita bisa lakukan. Dalam artian gini, kalau seandainya kita udah malam nih, ya kan, rapatnya biasanya kita sampai jam 8, jam 9 dan apa, udah harus membatasi diri kita untuk, oh ini kita udah harus pulang ke rumah, ada orang tua, ada anak, ada istri, ada batasan untuk melakukan aktivitas lain di luar dari politik. Tapi tadi kan saya udah sampaikan, kalau seandainya itu benar-benar penting, misalkan tugas dari kepartaian atau tugas dari komisi, tugas dari itu kita harus prioritaskan kalau memang itu harus diprioritaskan. Tapi menurut saya batasan itu batasan bagi diri kita, bahwa kita di luar dari kita sebagai seorang anggota DPR, kita jadi ketua salah satu partai, kita harus membatasi diri kita bahwa kita dibutuhkan oleh anak kita, dibutuhkan oleh suami kita, dibutuhkan oleh keluarga kita. Jadi apapun itu kalian bisa lakukan dalam politik, tapi harus ada batasan. Batasan, dan kita juga tahu diri pemirsa sebagai perempuan bahwa tugas kita sebenarnya lebih banyak daripada laki-laki. Karena tanggung jawab kita di rumah gede banget. Tanpa ibu, wah. Nah, itu dia. Susah banget ya Bu ya. Nah, ini mungkin terakhir penghujung dari pembahasan kita. Mau mengajak Bu Alin untuk ngomong ke masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia. Perempuan Parlemen, maju terus perempuan Indonesia.